Shalom Bapak Ibu Saudara kasih jemaat Tuhan yang saya rindukan. Tiada terasa 3 bulan sudah kita tidak bertemu, pasti ada rasa kangen. Iya, dan kerinduan kami kita bisa berkumpul, beribadah bersama-sama. Doakan saja Bapak Antipas telah mengikuti rapat dengan Bamak dan pejabat yang terkait, kiranya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, tetap mengikuti standar operasional, protokoler, protokol COVID-19, kita bisa kembali beribadah. Iya, bersama saya dan Albert, serta nanti ada istri saya, ada kru yang ikut terlibat, Yosua dan istri. Mari kita hari-hari di masa sulit yang kita jalani untuk bisa tetap berpikir positif. Ya, saya mau mengajak kita untuk tetap berpikir positif bahwa masa-masa sulit kita menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, kita tetap mengandalkan dan berpengharapan kepada Tuhan. Jadikan masa sulit ini sebagai satu sarana yang Tuhan ingin. Mari sejenak kita satukan hati, kita berdoa. Bapak Ibu kasih, siapkan hatimu, siapkan tubuh jiwa rohmu, kasih yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. Karena saya sadar betul dan kita patut sadari, kita bisa berdiri, bernapas, diberi kesehatan sampai detik ini. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sama-sama dengan segenap hati kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami menyadari Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena anugerah-Mu saja, kami bisa ada menikmati hari-hari kami dalam kondisi aman, sehat, dan bisa melalui hari-hari kami di dalam pertolongan Tuhan, kemenangan, sehingga kami bisa merasakan dan mengalami sendiri betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami, betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan, betapa ajaibnya janji-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Layaklah kalau di kesempatan petang malam hari ini
Kami datang menghadap tata kasih Tuhan. Kami mengatakan dengan segenap hati kami, jiwa kami, roh kami, semua hidup kami ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, dengan segenap hati menyanyikan dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita berikan kemuliaan pada Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah. Mari sembah Dia dengan roh dan kebenaran. Keluarkan kata-katamu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, naikkan rasa hormatmu, naikkan rasa takjubmu kepada Tuhan. Yesus, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu. Haleluya. Kami naikkan hormat kami naikkan rasa syukur kami. Sebab Engkaulah Allah yang baik, Engkaulah Allah yang penuh kasih. Pertolongan-Mu selalu yang terbaik, tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat segala pemeliharaan-Mu yang sempurna. Tiada pernah Kau tinggalkan kami, tiada pernah Kau tinggalkan. Hidup kami berjalan sendiri, tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Satu tergeletak tanpa daya, sebab tangan-Mu kan menopangku. Kasih-Mu yang selalu membalut hidupku, penyertaan perlindungan-Mu selalu dan senantiasa waktu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau ajaib Tuhan, Engkau ajaib, layak terima hormat, layak terima pengagungan, layak terima hormat, layak terima syukur, layak terima pujian pengagungan dari kami, anak-anak-Mu yang sungguh rindu akan jamaah-Mu, rindu akan kasih-Mu. Yesus, Yesus, terima kasih. Ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami merasakan begitu hangatnya kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami.
Kami merasakan cengkeraman-Mu yang kuat menggenggam tangan kami. Dan kami yakin dengan iman kami, Kau tak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Di tengah menghadapi badai persoalan, di tengah menghadapi kehidupan dunia yang tiada menentu ini, di berbagai penjuru dunia, manusia boleh ketakutan, manusia boleh mengalami kecemasan, kekhawatiran, kepanikan karena virus pandemi COVID ini, Tuhan. Tapi kami percaya anak-anak-Mu, tidak ada alasan untuk kami takut, khawatir, cemas, panik. Sebab pengharapan kami adalah pengharapan yang pasti dalam nama Tuhan Yesus. Pengharapan kami tidak pernah sia-sia, sebab Allah kami adalah Allah yang hidup. Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah membayar segala dosa kesalahan kami. Dosa yang adalah masalah yang terbesar, Tuhan bereskan. Terlebih lagi, hanya sekedar masalah-masalah jasmani dari kehidupan kami. Karena itu kami tidak ada alasan untuk takut dan khawatir. Sebab kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna di dalam memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan segenap suaramu, segenap hatimu, Yesus. Inilah iman percaya kami Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau memegang tangan kami. Engkau yang berjanji menuntun kami. Dan Engkau berjanji supaya kami tidak usah perlu takut dan khawatir, sebab Engkau tidak sekali-kali meninggalkan kami. Yesus, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku
sore, kemenangan yang telah Tuhan berikan dan janjikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk lebih lagi masuk di dalam hadirat, mengerti akan segala janji-Mu dalam kehidupan kami, mengerti akan segala rancangan-Mu yang Tuhan telah tetapkan sebagai rancangan yang terbaik. Karena kami tahu sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk, bahkan kecelakaan. Rancangan Tuhan selalu mendatangkan rancangan damai sejahtera, sukacita, bahkan rancangan yang mendatangkan pengharapan yang pasti. Karena itu Tuhan, ajar kami melalui kebenaran firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami hari lepas hari semakin memiliki keyakinan, iman yang bergairah, iman yang hidup, iman yang menyukakan hati Tuhan, dan dilayakkan untuk menikmati segala rancangan-rancangan Tuhan yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Roh Kudus, berkaryalah dalam kehidupan kami dan memberikan hikmat pengertian supaya kami dapat memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin yang baru bergabung, ya lama 3 bulan kita tidak bertemu. Pribadi saya, keluarga sangat kangen. Kita bisa kembali beribadah seperti semula, berkumpul di gereja, bersekutu bersama untuk menyenangkan hati Tuhan. Iya, saya percaya Bapak Ibu, di tengah pandemi COVID-19 ini banyak di antara kita yang mengalami dampak dari persoalan-persoalan yang terjadi saat-saat ini. Saya banyak mendengar cerita dan bahkan ada yang telepon bersaksi bagaimana dampak COVID ini tidak hanya membuat mereka takut karena sakit penyakit yang bisa mematikan, tetapi juga berdampak pada hal ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang bekerja keluar dengan pertaruhan nyawa, mereka pulang ternyata tidak membawakan buah hasil apa-apa. Karena apa? Di mana-mana terjadi lockdown, di mana-mana terjadi orang takut untuk membeli dagangan, membeli barang-barang yang ditawarkan dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan itulah yang membuat banyak di antaranya mengalami imbas dampak yang membuat alasan mereka takut, khawatir akan hari-hari yang mereka jalani. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, saya sekali lagi mau menekankan, marilah kita tetap berpikir positif. Inilah hari-hari di mana Tuhan sedang menampil kehidupan orang percaya supaya memiliki iman yang sejati, iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita benar-benar layak untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar, di dalam wacana Allah yang mencapai satu tujuan kekal, yaitu surga nantinya. Oleh karena itu, jangan sampai kita gugur iman kita, jangan sampai kita gugur penyertaan kita akan Tuhan dikarenakan masa sulit ini. Karena itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, orang percaya akan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sekali lagi, hal yang terpenting dalam kehidupan kita, mari bangun iman kita, mari percayakan hidupmu, hidupku, hidup kita semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan. Dia satu-satunya pribadi yang sanggup mengelola segala sesuatunya menjadi lebih baik dari yang tidak ada Tuhan jadikan ada. Karena itu percayalah akan kasih dan pertolongan Tuhan. Bukankah firman Tuhan di dalam Matius pasal 8 ayat 26, Yesus pernah mengatakan hal yang sangat keras kepada murid-muridnya. Saya mengambil satu renungan malam hari ini yang terambil dari kitab Matius pasal 8 ayat 26a. Di situ perikop LHI menuliskan tentang angin ribut yang diredakan. Di situ Tuhan Yesus berkata kepada mereka murid-muridnya, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Di tengah masalah kehidupan mereka, hidup dan mati mereka rupa-rupanya takut. Ketakutan itulah yang membuat mereka menjadi kurang percaya akan penyertaan Tuhan. Di tengah mereka ada dalam perahu, dan perahu itu diperhadapkan oleh badai, topan, gelombang yang besar. Maju salah, mundur salah, lompat kanan salah, lompat kiri salah. Kenapa? Semuanya itu lautan, semuanya itu gelombang yang besar, semuanya itu akan mengakibatkan kematian. Tidak ada jalan keluar. Tapi mereka lupa
bahwa di tengah-tengah mereka itu ada Tuhan yang menyertai mereka. Sekalipun kasat mata mereka menganggap Yesus itu tidur, tapi Tuhan kita adalah pribadi yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, bahkan terlambat dalam menolong kita. Itu yang kita harus yakini. Apapun kondisi kita, mungkin kita melihat, aduh, usaha pekerjaan rasanya tidak ada kemajuan. Bagaimana keluargaku? Bagaimana anak-anakku? Bagaimana makan minum mereka? Apa yang harus aku lakukan? Bukankah Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius 6 ayat 27, hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran itu umpama saya tulis di sini, yang mengutip dalam kebenaran firman Tuhan. Bukankah kekhawatiran tidak menambah sehasta pun umur kita di bumi? Artinya firman Tuhan itu mau mengajarkan kepada kita bahwa hal kekhawatiran, ketakutan akan kehidupan ini sesungguhnya tidaklah berfaedah, tidaklah bermanfaat, semuanya akan merugikan kita. Justru ketika kita sedang mengalami kekhawatiran, kepanikan yang berlebihan, kita mulai melupakan Tuhan. Ada satu kalimat yang sangat memberkati saya yang mengatakan begini: ketakutan, kelemahan, panik, cemas menunjukkan bahwa iman kita tidak lebih besar dari masalah. Ketakutan, kekhawatiran kita, kecemasan, panik. Ada masalah sedikit, panik. Ini pulang bekerja nggak bawa uang, panik. Bagaimana hari esok, panik. Bagaimana minggu depan, padahal new normalisasi kehidupan ini belum jelas kapan diterapkannya. Bagaimana kalau ini sampai terjadi bulan sampai akhir tahun, sampai tahun 2021? Semua kepanikan justru membawa ketakutan yang belum tentu itu akan terjadi. Dan itu justru akan melemahkan diri kita, melemahkan diri orang itu. Sehingga apapun yang dia kerjakan akan selalu mendatangkan kegagalan. Kenapa? Karena apa yang dia jalani itu selalu dilakukan dengan setengah hati, dengan kekhawatiran. Dan apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakwa, itulah yang akan menimpa dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu apa saja yang harus kita lakukan? Seturut dengan firman Tuhan yang saya ambil, satu ayat ini mewakili kita, orang percaya di masa-masa sulit ini. Hal yang penting yang harus kita lakukan adalah buang semua kekhawatiran. Sekali lagi, buang semua kekhawatiran. Katakan kalau saudara berdoa saat ini, ikut dalam doa malam ini dengan istri, suami, atau anak, katakan, buang kekhawatiran. Yakini pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu pertama yang harus kita lakukan, buang segala kekhawatiran. Nah, yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan di tengah-tengah menghadapi masa-masa sulit ini, bangunkan iman kita. Sekali lagi saya katakan, bangunkan iman kita. Mungkin saat ini iman kita tertidur. Kenapa? Loh, kok iman bisa tertidur? Bukan masalah secara literal imannya tidur, kan kita tidak melihat dengan kasat mata. Tetapi artinya kita mengabaikan iman kita. Iman ini berbicara percaya kepada Tuhan. Kita mulai menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mengandalkan cara berpikir kita sendiri. Di tengah kehidupan yang sangat sulit, kita berupaya dengan segala cara keluar dari masalah persoalan kita dengan cara kita sendiri. Ketika kita mulai menidurkan iman kita, artinya kita mulai meninggalkan Tuhan yang selalu mengcover kita, memproteksi kita, menopang kita. Karena itu bangunkan iman. Artinya kembalikan iman kita untuk kembali sadar, punya sinyal. Kembali seperti HP, kalau nggak ada sinyal, maka secanggih apapun HP itu pasti tidak ada gunanya. Saudara pasti juga kecewa kalau nggak dibuang, ditukar tambah dengan harga murah atau dijual. Ya kalau dibuang ke saya saja. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu, sudah. Karena itu
kuatkan kembali sinyal kita. Itu langkah untuk kita menguatkan iman kita. Dengan kita membuang kekhawatiran kita, maka kita akan kembali tersadar. Bangun untuk kembali datang pada Tuhan. Bangun untuk kembali berpengharapan pada Tuhan. Amin. Saya akan tutup renungan kita malam hari ini. Yang saya ambil, saya akan membacakan saja ayat dalam kitab Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 18 sampai ayat 20. Demikian. Ini kalau orang yang takut akan Tuhan, kalau orang yang bangun imannya, janji Tuhan itu akan tergenapi. Seperti ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Orang yang membangun kembali sinyalnya, imannya, itu adalah golongan orang-orang yang takut akan Tuhan. Demikian, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Kalau kita pun memiliki sinyal yang kuat, tertuju hati pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kita, sebab matanya tertuju kepada kita. Ayat 19, untuk melepaskan jiwa mereka pada maut. Bukankah masalah terbesar dalam kehidupan kita dosa? Tuhan sudah bereskan. Hal makan minum kita, jasmani kita, nggak perlu takut. Sekali lagi, sebab mata Tuhan tertuju kepada kita yang percaya padanya. Ayat yang berikutnya, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi pada ayat 19, untuk melihat jiwa mereka daripada maut, dan apalagi saudara, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sempurna. Tuhan selamatkan kita ketika kita masih hidup di dunia ini. Tidak hanya dosa yang dibereskan nanti masuk surga, tapi ketika kita hidup di dunia saat ini, Tuhan janji memelihara hidup kita pada masa kelaparan. Janji Tuhan, ya dan amin. Dan 20, jika kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Di sini ada kata, kalau kita menanti-nantikan, itulah kunci di mana kita membangun sinyal kepada Tuhan. Menanti-nantikan, apapun kesulitanmu, apapun kesalahan kita, apapun yang menjadi pergumulan hidupan kita, mau anak-anak kita, mau kehidupan makan minum kita, dengar baik-baik. Barang siapa menanti-nantikan Tuhan, membangun komunikasi, relasi yang lebih baik di hadapan Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memelihara jiwa kita, memelihara kehidupan kita di masa kelaparan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Katakan kanan kirimu, katakan, Tuhan mengarahkan pandangannya kepadamu, kepada kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita menyanyikan refnya tadi, Yesus memegangku, dan nanti kita akan berdoa syafaat di malam hari ini, nanti dipimpin oleh istri saya, dan nanti saya akan menuntut di dalam doa. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik.
yang tak pernah meninggalkan kami umat-Mu, bahkan ketika kami harus berjalan di dalam lembah kekelaman pun Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu malam hari ini yang terus meneguhkan dan menguatkan kami, bahwa kami yang terus menanti-nantikan Engkau dengan setia, Engkau tak akan pernah membiarkan kami terus berjalan sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini, pada semuanya memberikan kekuatan iman kami, menumbuhkan dan membangkitkan iman kami yang mungkin selama ini sudah loyo, iman kami yang mulai turun Tuhan karena keadaan di sekeliling kami. Malam hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan, diteguhkan kembali untuk kami semakin percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti bukakan jalan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih saat ini kami terus membawa pemimpin-pemimpin kami, dalam nama Tuhan pemimpin Yesus, umat-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan, yang memberkati beliau dengan segala kehidupannya Tuhan. Tuhan yang memberikan terus kekuatan, hikmat, marifat dari Allah, bahkan wibawa ilahi yang turun atas hamba-Mu ini di dalam kondisi saat ini pun Tuhan. Kami percaya Kau tetap pakai gembala kami untuk melayani umat Tuhan. Mari doa-doa yang dinaikkan, mari kebenaran firman yang disampaikan melalui sharing apapun yang disampaikan. Kami percaya Kau terus pakai gembala kami untuk berkati umat-Mu. Berkati pula kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, bersama keluarga, istri, anak, cucu, menantu, dalam setiap pelayanan yang dikerjakan mereka. Tuhan memberkati, pakai mereka untuk melayani jiwa-jiwa Tuhan. Terlebih di saat kondisi seperti ini, banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kekuatan peneguhan. Kau memakai beliau bersama dengan keluarga untuk berkati dan menguatkan umat Tuhan. Kau juga terus berikan kesehatan, kekuatan dan kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga dalam masa pandemi ini beliau selalu ada dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari virus COVID-19 sekalipun, bahkan seluruh keluarga, anak, istri, cucu, menantu, mereka boleh ada dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga serahkan umat Tuhan dimanapun mereka saat ini berada Bapak. Kami secara pribadi tidak tahu saat ini keadaan mereka, karena kami sudah lama tidak berjumpa Tuhan. Tapi satu hal kami percaya, bahwa mereka selalu ada dalam lindungan-Mu, mereka selalu ada dalam naungan kasih Tuhan, mereka selalu dicukupkan segala yang mereka butuhkan. Kami percaya ya Allah, sesuai janji firman-Mu, bahwa keturunan orang benar tidak akan pernah meminta bahkan dalam kondisi saat ini. Kami percaya umat Tuhan selalu terpelihara oleh Engkau sendiri Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib ya Bapa. Kau terus teguhkan dan kuatkan iman mereka Tuhan, terus berpengharapan kepada Engkau saja, dan terus memegang terus iman mereka, dan melihat bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik untuk kehidupan umat Tuhan. Saat ini mereka yang memiliki banyak pergumulan persoalan dalam kehidupan mereka, kami bawa kehidupan mereka. Engkau menilik satu persatu kehidupan mereka Tuhan, bahkan Engkau melawat mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang menjawab Tuhan. Engkau yang memberikan jawaban atas setiap doa mereka. Bahkan mereka yang sedang sakit, saat ini tangan-Mu menjamah dan memulihkan. Nah, mujizat-Mu terjadi atas kehidupan umat-Mu. Kau akan berikan kesehatan, kekuatan baru bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bawa juga Tuhan bangsa dan negara yang sungguh kami kasihi ini Tuhan. Engkau juga yang terlebih lagi mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, bangsa ini tidak lepas dari pandangan mata Tuhan. Percaya bangsa tidak lepas dari perhatian Tuhan. Hanya kami percaya Kau hanya berpanjang waktu sedikit untuk membentuk kami umat Tuhan, semakin lagi-lagi terbentuk iman kami, membentuk umat-Mu semakin bersatu hati. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau pun memperhatikan bangsa ini yang saat ini sedang ada dalam keterpurukan secara ekonomi, secara kesehatan Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan dipulihkan. Kami menanti waktu Tuhan yang terbaik atas bangsa kami. Kalau Tuhan izinkan kami minta boleh dipercepat pun kami meminta dipercepat pemulihan ini. Tapi kalaupun tidak Tuhan, kami percaya Tuhan memiliki waktu sendiri untuk memulihkan bangsa kami. Hanya satu hal, kami terus berpengharapan kepada Tuhan, bahwa pemulihan itu datangnya dari Tuhan, kesembuhan bangsa kami datangnya dari Engkau ya Yesus. Dan kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, pemulihan itu pasti terjadi, pemulihan itu pasti terjadi atas bangsa kami. Bahkan kami berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai presiden, wakil presiden, setiap jajaran menteri, bahkan mereka yang dari sampai di tingkat yang terbawah sekalipun, TNI, Polri yang selama ini dengan tidak lelah mereka bekerja, melakukan segala usaha, memikirkan untuk memulihkan bangsa ini. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan.
kuasa. Biar Tuhan pun yang menjaga dan memberkati mereka. Tuhan berikan roh hikmat, kewahyuan dari Tuhan, sehingga apapun yang diputuskan oleh pemerintah atas bangsa ini sungguh ada dari Engkau sendiri ya Allah, yang bertujuan untuk kemakmuran bangsa kami, pemulihan bangsa kami. Kami serahkan tim medis, relawan yang selama ini bekerja keras demi pemulihan setiap pasien COVID-19. Kami pun serahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Nama Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang mereka kerjakan Tuhan, sungguh Engkau menghargai segala yang mereka lakukan. Kami percaya Tuhan mereka ada dalam kuasa perlindungan. Setiap mereka yang terkena sakit penyakit apapun termasuk COVID-19 ini, Tuhan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup memberikan Amin. mujizat Amin. bagi mereka yang sedang sakit, sehingga mereka boleh dipulihkan dan Dalam nama disembuhkan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami naikkan setiap doa kami ini ke dalam satu nama Tuhan Allah kami yang hidup, yang sempurna dan menyempurnakan setiap doa kami. Kami serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Di penghujung doa malam kami serahkan kehidupan kami, umat-Mu, dimanapun mereka berada, apapun usaha pekerjaan, biarlah Engkau yang turun tangan di dalamnya, memberi kekuatan, memberi kesehatan, perlindungan yang sempurna bagi setiap kami, sehingga apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil, dibuat beruntung, dan dibuat Engkau mudahkan segala apa yang dikerjakan. Karena itu Tuhan, biarlah rahmat, anugerah, damai sejahtera-Mu terus melimpah-limpah atas kehidupan kami. Cinta kasih sayang-Mu tiada pernah tinggalkan kami, dan kuat kuasa Roh Kudus terus membimbing dan menuntun jalan hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu, dan Engkau membuat kami senantiasa berkenan layak di hadapan Tuhan dan menerima segala janji Tuhan. Dan penuh ucapan syukur kami akhiri ibadah doa malam hari ini di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. God bless you all.